pesimis gitu, ini anak-anak mau nggak sih diajak main kayak gini. Tapi ternyata mereka mau loh, mereka kitanya aja yang kadang-kadang minta dibuatin satu bait oke. tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Aku siapkan mental untuk mendengar. Hai, salam KPOT, Lestari Budayaku Bugar Bangsa Kuna. Kali ini KPOT lagi ada si cowok ganteng ya? Ganteng gak sih? Cute ya. Oh, cute, oke. Cowok Lebih ke cute. cute ya. Kita mau ngoceh bareng, ngobrolin cerita hidup permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kalau kemarin-kemarin kita ngoceh bareng sama pengrajin, penggiat permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kali ini tampil berbeda karena ada Kang Candi. Oke, jadi Bener gitu ya. yes, aku kaget beneran loh. Dia nggak bilang-bilang tadi akan teriak soalnya. Nggak bener nih. I'm shock. Oke, Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Sehat karena tadi udah ngagetin. Kebetulan belum vocalizing dari pagi, jadi tadi Oh, kesempatan oke. lumayan sedikit. Baiklah, terima kasih sekali. Oke, Ultraders, jadi gini nih. Ini kesempatan banget. Kita lagi sama Kang Candil, kita pengen mengorek, bukan lubang hidungnya, bukan? Kuping? Tidak juga. Karena sedang social distancing, jadi nggak boleh deket-deket sama Kang Candil. Nah, kita cuma pengen tahu nih, Kang Candil tuh pernah nggak sih dari brojol, dari lahir sampai detik ini main permainan rakyat dan olahraga tradisional? Ya pernah lah. Usianya berapa sih? Ya karena apa ya, dulu waktu zaman sebelum ya dulu kan masih belum ada gadget kayak gitu kan, jadi emang kalau main tuh ya yang ada di sekitaran rumah gitu. Terus ya kalau mau beli mainan pun dulu masih banyaknya impor dan mahal ya. Jadi kebanyakan ya memang akhirnya main tradisional, main bikin sendiri lah, lebih kayak gitu. Paling sering main apa? Paling sering main layangan. Oh, layangan. Paling jago berarti? Lumayan jago. Gue bisa nerbangin dari kamar gini, bisa lah. Kalau di ruangan segini bisa? Yang kecil ya. Layangan mini guys. Layangan mini. Ya layangan. Terus apa lagi? Egrang bisa nggak sih main egrang? Egrang enggak. Kurang jago deh. Sepeda standar ya. Tradisional. Dari Sepeda dulu, ontel mungkin kali ya. Dari dulu Oh, iya, kan benar. masuk tradisional Oke, itu. iya. Walaupun dia dari Eropa dan Iya. Cina ya gitu ya. Nah, Terus ke anak nih. Anak diajarin mainan tradisional atau enggak? Kalau lagi inget aja. Lebih sering ingetnya atau lebih sering Lebih lupa? sering enggak aja. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat di rumah itu memang saya membiasakan anak-anak gue tuh untuk yang mereka hari ini mau bikin apa, terserah gitu. Dibebasin untuk berekspresi lah ya. Gambar kayak apa gitu. Kalau dulu kan ngegambar apa kan pakai cat air apa kan identik dengan berantakan gitu segala macam ya. Tapi ya emang dibiasain aja di rumah, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah anak gue tuh nggak nyoret-nyoret ke tembok kecil-kecilnya, enggak gitu. Jadi mereka udah dikasih media untuk melukis apa kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun bisa tuh pagi-pagi bangun ngelukis tuh kan. Sementara kita kan malas ya kalau ngelukis itu. Ntar pulang sekolah atau malam-malam ngelukis atau malam-malam ngelukis gitu. Tapi karena memang gue biasakan kayak gitu, jadi mereka untuk kegiatan-kegiatan yang non gadget itu sangat gue support. Jadi gue nggak pernah peralihannya kegiatan mereka mau main apa aja terserah gitu. Kalau di rumah tuh ya nggak pernah di selama tidak membahayakan jiwa nggak gue larang gitu. Iya. Nah, selain ke anak, nah saat ini Kang Candil tuh masih ada rasa kangen atau masih melakukan aktivitas
permainan rakyat dan olahraga tradisional nggak sih? Kalau sekarang mungkin waktu ya mungkin yang Sibuk banget ya. Tapi paling kayak kemarin ya, kayak ketemu sama Jaya kemarin. Yang Jaya itu jadi ingat-ingat beberapa mainan yang dulu itu pas kebetulan ada luang kemarin saya bikin, terus main sama anak-anak tuh. Bikin kemarin game parasitan kan. Iya. Karena mereka senang banget dengan parasit, terus kayak gitu. Pernah juga saya main domba-dombaan tuh yang pakai karet ditarik terus Ada bunga apa gitu, ya, gelir-gelir bunga rumput itu kan, terus paling gitu-gitu. Pas lagi ingat aja kalau lagi di jalan atau ngeliat ini langsung spontan aja saya. Kalau misal memang bisa dilakukan di situ, ya saya ajak anak-anak main gitu. Jadi biar mereka tahu, dan gue pun pengen mereka tuh ngerasain aktivitas di luar gitu, aktivitas di luar ruangan, terus yang memang memacu saraf motorik mereka gitu biar bekerja. Gitu. Ceritain pengalaman seru main tradisional. Dulu gue seneng bikin mobil-mobilan Dari kulit triplek. Okay. Dari triplek, terus rodanya pakai sendal bekas tuh dibuletin. Terus itu bikin pakai bambu, didorong-dorong itu. Terus kalau biasanya kalau bulan puasa tuh habis buka atau habis tarawehan, itu pakai itu dipakein lilin keliling kampung, pakai itu iring-iringan, seru lewat sawah, lewat mana gitu. Ya itu yang nempel di memorable banget gitu ya. Okay. Seru kan jalan-jalan malam-malam gitu, pakai lilin terus bawa mainannya, itu seru-seru banget. Dan sekarang nggak bisa melakukan itu lagi. Iya. Atau mungkin bisa melakukan itu keliling komplek. Paling Pak RT ngapain? Mas, ada apa mas? Dikira stres banget. Nih nggak ada kerjaan, udah nggak manggung nih. Nggak manggung nih kayaknya, gara-gara pandemi aja. Oke, sebagai public figure nih, tipsnya Kang Candil supaya mungkin bisa juga di-share nih ke para all taladers, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, gimana sih supaya bisa ngembangin terus nih permainan tradisional ke anak-anak tentunya, supaya nggak terlalu dominan sama gadget. Ya mau ngomong kita yang harus ajak gitu kan ya. Kemarin pun sempat pesimis gitu, ini anak-anak mau nggak sih diajak main kayak gini. Tapi ternyata mereka mau loh, kitanya aja yang kadang-kadang nggak pede ngajak aja karena mainannya begini doang gitu. Tapi ternyata buat mereka tuh suatu pengalaman baru, karena ya anak kecil pola pikirnya dimanapun juga tetap sama gitu. Mereka jiwa bermainnya yang lebih besar. Nah itu yang jadi sementara kita tambah kesini kan tambah mumet gitu kan pikirannya, tambah jadi nggak sempat berpikir yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau anak-anak tuh media apapun yang dikasih mereka tuh buat mereka tuh media bermain. Makanya kalau dikasih gadget juga jago main gadgetnya. Iya, lebih jago dari bapaknya. Karena mereka jiwa bermainnya tuh nyambung gitu. Intinya mereka punya jiwa bermainnya masih gede gitu. Jadi apapun yang dikasihin sama mereka itu akan mereka ulik gitu. Nah, tinggal kitanya nih gitu kan. Jadi menyeimbangkan lah. Mungkin sekarang mau nggak mau kita nggak bisa menghindar dari gadget. Nggak apa-apa mereka bermain gadget, tapi kita batasi, kita lihat juga, terus kita kasih alternatif yang lain selain gadget. Jadi mereka juga ngerasain serunya main di halaman luar, pergi ke sawah atau ke mana, ke hutan, ke apa gitu, terus merasakan sensasi main di kali gitu kan, atau di rumah manfaatin barang-barang bekas untuk bikin mainan sendiri. Itu buat mereka keasikan tersendiri juga yang berbeda gitu sama. Jadi karena mereka yang harus kita manfaatkan, yang harus mumpung mereka masih muda, masih kecil, itu adalah jiwa bermainnya. Itu yang harus kita dimunculkan, dibina, digali gitu, dan diarahkan ya gitu. Jadi
jangan apa-apa dilarang gitu. Selama kita masih bisa kontrol, kita bisa kira-kira dibebasin aja biar mereka explore kan. Kalau dengan bermain tradisional itu banyak hal yang bisa dieksplor, ada rasanya, terus mereka bermain tekstur, mereka juga bisa bermain imajinasi, itu yang kita harus salurkan secara positif gitu. Oke. Soalnya memang sebenarnya media-media untuk permainan tradisional kan nggak susah. Iya, sederhana banget. Sederhana Ada di banget. rumah bisa, tergantung orang tuanya harus kreatif tentunya Ya. berarti ya. Jadi kalau orang tuanya kreatif, anaknya otomatis jadi ke bawah dong. Kayak Kang Candil nih udah kreatif aja nih anaknya, dibiarkan. Iya, dibiarin. Terus mereka mulai kita pancing, maksudnya ya kayak misalnya daun pelepah pisang ini bisa jadi banyak loh, bisa jadi ini, bisa jadi itu mereka juga kadang-kadang mereka main sendiri. Oh iya ya bisa gini, oh iya bisa gini. Nah itu yang harus kita perkenalkan sama anak-anak kita gitu. Jadi mereka punya media lain, punya alternatif lain selain gadget. Yes, betul sekali Ultrados. Jadi pengalamannya orang tua di masa anak-anaknya dulu sama pengalamannya anak di masa sekarang itu udah beda banget. Iya, itu. Lingkungannya udah beda banget. Jadi orang tua harus punya peran yang super duper kreatif supaya anak-anaknya juga kreatif dan mau bermain permainan rakyat dan olahraga tradisional. Oke, Kang Candil terakhir minta dibuatin satu bait. Oke. Agak maksa sih ini. Lirik lagu sambil boleh pakai teriak, boleh pakai slow sound, boleh, tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Aku siapkan mental untuk mendengar teriakannya. Spontan nih. Asiknya bermain-main permainan tradisional. Udah. Asiknya bermain-main permainan tradisional. Yo main permainan tradisional. Yeah. Asiknya Satu loh. Ini dua gitu ya. Kenapa jadi gitu? Oke. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang nggak bisa dirasain sama anak zaman sekarang karena lebih memilih di dalam ruangan dengan gadgetnya. Nah, jadi Ultrados bisa mulai mengajak buat aktivitas di luar, salah satunya bermain layangan atau bermain permainan tradisional yang lain tentunya. Oke, terima kasih Ultrados, sampai ketemu lagi di ngoceh sesi berikutnya. Terima kasih lagi sekali lagi Kang Candil untuk waktunya. Salam KPOT. asiknya bermain-main permainan tradisional. Asik. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Asik. Oke, dadah.